bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tergantung dari eksekusinya, nggak boleh terbawa hype. Ya kita lihat untuk pembedanya. Game pertama sudah kita lewatkan, game kedua juga akan kita lihat juga. Tapi untuk game yang ketiga, kali ini hasil akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Mari kita enjoy pertandingan terakhir ini. Oke, game terakhir di hari ini loh. Wow, satu-satunya match yang menghadirkan 3 round sekaligus. Iya, dari kemarin ya? Dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir dari malam hari ini terakhir. EPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gua sih tempur terus aja gak apa-apa. Tempur terus. Tuh pagi-pagi Rips ketangkep coba. Nah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus wajib kalau Hilda. Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakan ya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Karawarin. Dan informasi juga kalau misalkan Retribution sudah diledakan, jadi aman-aman aja. Satsujin dengan skin Naruto. Buset, buset dah. Jadi palang pintu apa gimana ini? Upacara di situ. Diam dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput. Nggak bisa dong. Ada rumputnya di situ. Nggak bisa ya? Bisa. Ini Naruto bingung kalau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, ketemu Saiga nih dengan itemnya kayak gak ataupun dari setelan emblemnya kayak gini juga nih bro. Pure Rage ya, untuk bisa ngebonyok di depan. Tapi balik lagi buat sekarang, Satsujin sudah mendapatkan level yang keempat untuk resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan team fight besar. Tapi sebenarnya kalau mau prioritas ya, karena tertawa dia bisa sengaja tuh. Wah itu dia ada Zero Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan untuk masih bisa untuk kebalikin. Iya dan kalau tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipakai itu, mau dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satuin terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Keuntungan untuk RRQ. Gak kepancing loh. Unleash the Beast masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga gak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke. Terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus banget untuk menjawab Joy. Boy akan bisa selamat sampai terakhirnya tapi ternyata masih ada sebagai belakang dan juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling menggagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Dairon Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Annabelle-nya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang RRQ dia gak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok. Cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke. Dan Rice Strike dikeluarkan. Ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipaksa untuk team fight. Dan kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Dan mau gak mau Satsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Manggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Rip, bahkan dibantingkan. Luke, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. Tanpa tsunami slam loh. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli Prof semuanya Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat Daironnya benar-benar menunggu di mana Annabelle. Dan ini penguasaan lagi dari Purple Buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Annabelle pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Annabelle dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, Purple Buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Annabelle? Ya, nggak harus ya. Pasti ada keuntungan yang bisa di-trade ya? Iya. Paling dikit Purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rincha dari bagian tengah. Eman, sudah
hadir, Federalized Strike dikeluarkan pula. Tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah divide. Karena tadi tidak strike langsung dibawa ke Benjamin, tapi Quick Strike. Dan Luka di bagian belakang akan kembali menjadi korban. Harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Anavel, Be. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dan dia masih coba untuk ke arah turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika turtle yang ketiga ya. Karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Setsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antal role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto, kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan? Tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena lu, ya memang dia nge-space, dia nge-pull short kill. Tapi gak semudah itu Gak juga. bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPL ID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, ada Bang Piken ya. Kalian bisa kunjungi juga official Restream channel MPL ID. Ya, di Panglima Polis kan ya, Pak. Jalan ya. Jauhan, Bang. Bukan ya. Panglima Kingdom. Makanya. Kingdom ini. Tapi ya kalau misalkan lihat Pyramid lagi divide tapi slam. Oke, dan itu dia. Ada timpai kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan ke tapi jauh ini, tapi hebat. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Setsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Setsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang. Satu tembak. Hanya dengan 1 kali biju dama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Setsujin. Dan tentunya untuk Araki juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin satu kill pun. Gimana caranya nge-kill? Satu pun. Gimana caranya mendapatkan point kill kalau misalkan ada plus bomb di Oasis dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Kirain lupakan rehat. Terlalu sulit. Waduh. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi. Harusnya. Thunderbelt kayak DPS yang bisa dibikin kan. Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi pokoknya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini. Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rebutan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairen juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya Koning, Tsunami Slam-nya dihajar, lanjut ini semua. Flicker dari Riz. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya. Tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Anabel sekarang muncul. Sendirian di Anabel. Dengan adanya dua orang yang siap untuk bisa mengeroyok. Tapi ternyata Toy yang masih berhasil digocek. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anabel berhasil langsung dihilangkan. Satu weakness point terakhir. Tapi tidak sepenuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Ini tapi untungan Bigetron loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Wah, ini dia Setsujin hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Setsujin berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal sekarang double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran, tapi Anavel beli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang tadi didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepet nih dong mereka. Oh langsung cetak loh ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari launch ya. Coba lihat, dari Idok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok berhasil langsung diamankan dan launch sedikit lebih tersisa akan seperti apa lagi kejadiannya. Dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ cukup dahsyat, cukup
intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Sujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik. Demon Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Tidak dahsyat sih. Udah jadi 3 itemnya. Bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah tiga. Bisa malah digat, bisa Win of Nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan Bono dicari. Di atas ya. Ini wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan. Dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Blim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Paling lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lordnya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Teganya gold yang tadi dipegang energi. Sekarang masih diarahkan tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di team fight tapi lemah untuk landing jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian Wave landing itu dan jauh. tidak strike-nya connect dan look. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal strike yang dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi dengan Gadi dan Evansnya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi Lanja kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah tertarik. Akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilenyapkan. Hanya saja Light selamat kali ini. Doctor and Travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat dua yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Annabelle. Masih ada Holy Defense dari Turret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah team fight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya defense Sujin yang bisa kena dan langsung instant kill karena Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WOM. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Mantap tahu meledak dare udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu lah damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal strike dikeluarkan dan Annabelle ketahuan posisinya. Tapi ada lain yang siap untuk bisa memberikan backup. Dairon sudah bersiap. Ada WWN di dalam tubuh dari Eman. Tapi Dapat. sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi karena dari Lord tersebut. Dan sekarang konsil dikeluarkan. Tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya, mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord kalau di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan, atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di lane. Dan Bakal wave dimanfaatkan ini. minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dan bagaimana sebelah Fisk sekarang connect dari arah dua orang. Dan mereka mencoba untuk bisa mati sebelah